The worst is over. Kami optimis melihat adanya kecenderungan pertumbuhan SIDO muncul. Oleh karena itu, kami Hood Capital yang terdiri dari analis saya sendiri, Ahmad Yamin, Yunika Octavia, dan Zakar Raffi merekomendasikan untuk buy atau membeli saham SIDO dengan kenaikan harga dari 675 per 5 April 2024 menjadi 782 pada 12 bulan ke depan. Atau dengan kata lain adanya upside sebesar 15,95%. Rekomendasi membeli dengan tingkat upside sebesar 15,95% didasari dengan 4 metode valuasi, yaitu Growth Adjusted PE Ratio, Median PE Ratio, DCF Skenario 1, dan DCF Skenario 2, dan juga didukung oleh 3 main katalis, yaitu pemulihan pertumbuhan positif, kinerja meningkat, serta inovasi dan keberlanjutan. Oleh karena itu, kami akan menjelaskan detail dari 3 main katalis tersebut. Yang pertama, pemulihan pertumbuhan positif. Perlu diketahui bahwa SIDO merupakan perusahaan yang bergerak pada sektor industri dan telah memiliki peran penting untuk keberlangsungan pasar obat herbal di Indonesia. SIDO dalam menjalankan bisnisnya memiliki 3 segmen, yaitu terdapat Herbal and Supplement, F&B, serta farmasi. SIDO sendiri memiliki 3 pemegang utama kepemilikannya, diantaranya itu PT Hotel Candi Baru yang dikelola oleh keluarga Hidayat, Concordant Investment Pty Ltd, dan masyarakat publik. Dalam proses bisnisnya, SIDO tidak hanya fokus pada titik persebarannya di Indonesia saja, tetapi juga melakukan ekspansi ke Filipina dan Nigeria, serta ekspor ke negara seperti Vietnam, China, dan Ghana. Kemudian visualisasi ini membantu menggambarkan bagaimana SIDO muncul, mendiversifikasi jangkauannya untuk melayani berbagai basis konsumen baik domestik maupun internasional. Dengan kondisi lingkungan ekonomi global dan lokal yang mendukung, SIDO memiliki tanda kecenderungan untuk survive dan bertumbuh seiring dengan penurunan inflasi global yang tentunya akan meningkatkan daya beli konsumen. Pertumbuhan ekonomi di ASEAN juga turut andil dalam stabilitas ekonomi. Didorong oleh faktor ekonomi global, SIDO juga terlihat siap untuk melakukan kegiatan ekspor yang mana tampak adanya kenaikan dari 2021 sebesar 4% ke 6% di 2023. Indeks PMI manufaktur juga menunjukkan kenaikan, mengindikasikan permintaan yang lebih tinggi untuk produk manufaktur. Adanya sentimen positif dari Indonesia dapat dilihat bahwa adanya tren produk kesehatan yang paling diminati, yaitu suplemen makanan, dan tolak angin mendominasi produk kesehatan sejenis dalam 3 tahun berturut-turut. Dengan perbandingan persoalan sejenis, SIDO tetaplah menjadi market leader dan memiliki kedudukan dalam pemain utama di industri farmasi. Main katalis yang kedua adalah kinerja menakjubkan. Dari segi kinerja pendapatan, meskipun penjualan SIDO mengalami penurunan sebesar minus 3,76% pada quarterly year on year atau minus 7,8% pada full year 2022 until full year 2023, kita melihat indikasi pemulihan. Analisis kami menunjukkan ini adalah titik terendah dan ekspektasi kami adalah peningkatan kinerja di masa mendatang berkat strategi penyesuaian yang telah diimplementasikan. Lalu, dari segi margin profitabilitas, SIDO mempertahankan margin keuntungan yang signifikan dengan gross profit margin di 62,33% dan net profit margin di 30,22%. Perusahaan terus menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari pesaing. Hal ini menunjukkan pengelolaan biaya yang efektif dan strategi harga yang kuat. Dari segi pengembalian investasi, pengembalian atas ekuitas SIDO berada pada 28,8% dan pengembalian atas aset di 24,43%. Keduanya mengungguli pesaing. Ini menandakan penggunaan aset dan ekuitas yang efisien, menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi untuk pemegang saham. Lalu, dari segi solvabilitas dan efisiensi, current ratio SIDO pada 4,47 dan quick ratio pada 3,59, keduanya menunjukkan solvabilitas yang sangat baik, dengan efisiensi sumber daya yang ditunjukkan melalui ROA di 24,43%, ROE di 28,8%, dan ROCE di 36,17%. Angka-angka ini menegaskan kemampuan SIDO untuk mengelola dan memanfaatkan sumber dayanya dengan efektif. Dari segi siklus konversi kas dan perputaran modal kerja, analisis keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi SIDO Muncul Tbk menunjukkan peningkatan siklus konversi kas menjadi 140 hari. Ini mencerminkan perlunya efisiensi dalam pengelolaan inventaris dan piutang yang lebih baik. Perputaran modal kerja yang stabil dengan nilai 2,22 mengindikasikan penggunaan modal yang efektif untuk mendukung penjualan. Namun, turunnya angka ini menyarankan pentingnya peningkatan efisiensi. Skor Altman dan perbandingan di industri. Skor Altman yang konsisten di atas ambang resiko kebangkrutan pada angka 16,44 untuk PT SIDO menunjukkan stabilitas keuangan
Fluktuasi historis skor memerlukan analisis tren dan strategi manajemen utang. Dominasi di pasar dengan 51% skor Altman Industri menggarisbawahi keunggulan kompetitif perusahaan. Investor mungkin melihat ini sebagai indikator keberlanjutan finansial yang baik. Namun, perlu kehati-hatian dalam melihat volatilitas skor terhadap resiko masa depan dan persaingan industri. Dalam hal valuasi, kami merekomendasikan beli atau buy terhadap saham PT Sido Muncul Tbk dengan target harga 782. Analisis kami mencakup 4 metode valuasi, Growth Adjusted PE Ratio, Median PE Ratio, DCF Skenario 1 dan 2, masing-masing dengan bobot 25%. Ini mencerminkan upside 15,95% dari harga saat ini. Dari analisis Growth Adjusted PE Ratio menghasilkan target harga sebesar 789 untuk Sido. Ini dasarkan pada PE rata-rata sebanding dan pertumbuhan perusahaan yang menggambarkan prospek profitabilitas dan pertumbuhan. Lalu dengan median PE rasio industri sebesar 25,2 dan EPS Sido 31,69, kami menetapkan harga target sebesar 379. Metode ini menggambarkan valuasi pasar terhadap kinerja keuangan historis Sido. Lalu melanjutkan, DCF Skenario 1 menunjukkan harga wajar Sido di 807. Lalu dengan WACC sebesar 13,72% dan multiple EBITDA sebesar 18,8, ini menandakan potensi upside sebesar 19,6%. Untuk DCF, skenario 2 dengan FFCF tanpa capex dan discount rate 6% dan dengan pertumbuhan terminal 2%, kami menemukan nilai wajar 734 hingga 1380 dengan upside hingga 51%, yang menunjukkan ruang pertumbuhan yang signifikan bagi perusahaan. Lalu, kami juga melakukan simulasi Monte Carlo, di mana simulasi Monte Carlo ini menguatkan analisis kami dengan 100.000 percobaan, kami mendapat rata-rata harga saham Sido sebesar 716 dengan median 704. Ini menggarisbawahi stabilitas dan keandalan hasil valuasi kami. Selanjutnya, main katalis yang ketiga, inovasi dan keberlanjutan. Selanjutnya, Sido menunjukkan komitmen berkelanjutan terhadap ESG dapat dilihat dari skor MSCI ESG dengan rating A yang tergolong baik. Lalu ESG risk rating sebesar 19,1 yang menunjukkan resiko ESG yang rendah. Pertama, ditinjau dari segi lingkungan. Sido mencatat penurunan signifikan dalam emisi gas rumah kaca sebesar 80,3% di tahun 2023 dan terjadi peningkatan energi terbarukan 63%. Dari segi sosial, Sido mengalokasikan 11,5 miliar untuk program CSR di tahun 2023. Selanjutnya, dari segi governance, PT Sido menunjukkan integritas peningkatan keragaman gender dengan 42% posisi manajerial yang dipegang oleh perempuan. Meskipun demikian, setiap bisnis pasti memiliki risiko. Kami sudah mengidentifikasi dan mengategorikan beberapa risiko. Yang pertama, risiko pasar potensi perlambatan dalam konsumsi dengan mitigasi diversifikasi strategi pemasaran. Yang kedua, risiko pasar yaitu risiko harga bahan baku dengan mitigasi manajemen biaya dan harga bahan baku. Yang ketiga, risiko pasar yaitu kemajuan makroekonomi yang lambat dengan mitigasi mengembangkan dan meluncurkan produk untuk memenuhi pasar. Yang keempat, ada risiko pasar yaitu risiko nilai tukar asing dengan mitigasi mengadopsi kebijakan valuta asing. Dan terakhir, risiko industri yaitu risiko kompetisi lokal dan global dengan mitigasi inovasi dan ekspansi digital. Akhirnya, kami menetapkan harga sasaran untuk Sido pada angka 782, menunjukkan potensi kenaikan sebesar 15,95%, sehingga kami merekomendasikan buy. Rekomendasi kami diperkuat oleh 3 faktor penunjang. Pertama, posisi Sido sebagai penguasa pasar yang stabil dengan pemulihan pertumbuhan positif. Kedua, kinerja yang menakjubkan. Dan ketiga, komitmen Sido terhadap praktik ESG yang inovasi dan keberlanjutan. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.